Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari yang berbahagia ini mari kita gunakan sebaik mungkin untuk melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Kiranya firman yang disampaikan pada renungan ini dapat menjadikan kerohanian kita semakin baik dan disiplin dalam melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami naikkan syukur kepadamu karena kami senantiasa diberikan kesempatan dan waktu yang indah untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati kami agar kami terus diisi dengan firman Tuhan. Biarlah firman ini merupakan isi hati-Mu untuk kami, sehingga kami menjadi semakin dewasa di dalam Engkau. Kami mampu membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Tuhan, dan mana yang bukan. Ini yang menjadi kerinduan kami dan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, melekat dalam Tuhan bertema mengatur perubahan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Ayub pasal 28 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian firman-Nya. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Kekasih Kristus, ayat ini adalah jawaban Ayub kepada teman-temannya bahwa tidak ada satu orang pun yang mengerti kebesaran Tuhan dan manusia tidak dapat menemukan hikmat yang luar biasa selain dalam Tuhan. Tuhan mampu menciptakan seluruh alam semesta, bahkan mengatur perubahan-perubahan yang terjadi. Tryon Edwards, seorang teolog, mengatakan, orang yang tidak pernah mengubah pendapatnya tidak pernah memperbaiki kesalahannya dan tidak akan pernah lebih bijak di masa depan daripada dirinya sendiri. Bila kita berbicara perubahan, banyak orang bereaksi terhadap perubahan. Paling tidak ada dua hal yang dilakukannya, yaitu mengawasi perubahan dan membiarkan perubahan tersebut terjadi. Kita mempunyai pilihan untuk tidak melakukan apapun saat perubahan terjadi pada diri kita, atau kita dapat membuat pilihan terjadi bahkan di tengah perubahan yang tidak terelakkan atau perubahan negatif yang tidak dapat dicegah terjadinya. Kita tahu bahwa semua perubahan adalah perbaikan, namun tanpa perubahan tidak ada perbaikan. Jika kita ingin melakukan perbaikan, kita harus mengubah sesuatu dalam hidup kita. Ingat, Tuhan membuat kita dilahirkan untuk melakukan sesuatu yang bermakna, dan itu bukan secara otomatis kita akan menyelesaikannya, melainkan kita harus mengatur dan memilih apa yang telah Tuhan rancang atau tetapkan. Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Dia telah menetapkan akhir kita, tetapi untuk dapat mencapainya dibutuhkan partisipasi kita dalam mengatur. Tuhan sebagai pencipta kita tidak melaksanakan kehendaknya kepada kita dalam menjalani rencananya atau mengembangkan potensi yang Tuhan taruh pada kita. Karena setiap kita diberikan kehendak bebas. Itulah sebabnya mengapa kita harus membuat keputusan untuk memilih, mengatur, dan melakukan apa yang penting dalam memenuhi tujuan hidup kita. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang berbeda dengan ciptaan lainnya. Manusia hidup bukan berdasarkan insting, melainkan kita diberi untuk dapat mengatur kehidupan berdasarkan keputusan-keputusan. Karena itu, sekalipun Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita dan mengetahui apa yang Dia ingin untuk kita capai, semuanya tergantung kepada kita. Apakah tetap dalam jalur yang direncanakan Tuhan yang membuat perubahan hidup seperti yang direncanakan Tuhan atau tidak? Kekasih Kristus, kita tahu bahkan telah melihat masa-masa berganti dan kita harus mengambil tanggung jawab di tengah perubahan yang terjadi. Jika kita tidak merencanakannya ke depan, hidup kita akan kacau balau apabila perubahan datang. Padahal Tuhan ingin menetapkan langkah-langkah dan menopang kita. Dalam Mazmur 37 ayat 23-24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah sebabnya kita harus dapat mengatur rencana kita sesuai dengan tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Masuklah dan ikutlah dengan pola pikir kesiapan dan bertindak dengan cara yang akan memampukan kita untuk dalam menghadapi perubahan. Mari jangan tunggu perubahan datang terlebih dahulu. Bila hal ini lengah, mungkin sekali perubahan tersebut dapat merusak atau menghancurkan kita.
Sehubungan dengan hal ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan dianiaya dan Yerusalem akan dikepung. Pernyataan Yesus ini ditulis dalam kitab Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 6. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah yang mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Kekasih Kristus, Tuhan Yesus melakukan ini karena Dia mengetahui, maka Dia memperingatkan murid-muridnya agar mempersiapkan diri dan proaktif menghadapinya. Dalam hal yang sama, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada para murid untuk memperhatikan pohon ara. Apakah pohon-pohon itu sudah bertunas? Tuhan Yesus mengatakan juga kepada para murid agar tahu tentang musim lalu dikaitkan dengan kerajaan Allah yang sudah dekat. Tercatat dalam Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 31. Penting sekali kita untuk mempelajari kecenderungan perubahan yang terjadi sekitar kita. Jalur manakah sekarang kita berada? Karena itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Mari kita ambil waktu untuk dapat mengkaji ulang, memperbaharui, memfokus ulang, dan mengatur perubahan jalur ketika salah di masa lalu. Sekarang coba kita mengaturnya. Biarlah masa lalu menjadi sejarah yang dikenang pada hari ini dan yang akan dijadikan permulaan bagi masa depan kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu. Hari ini sungguh kami sangat diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan agar kami mampu mengatur kehidupan kami dengan sebaik mungkin. Karena kami tahu bahwa perubahan itu tidak bisa dihindarkan dan pasti terjadi. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami untuk kami dapat mengatur setiap kehidupan kami, supaya kami bisa berjalan dengan baik dan kami mengerti tentang rencana-Mu, supaya kami bisa menjalani hal ini dengan sebaik mungkin Tuhan. Tuhan, kami rindu setiap apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mampu menata, kami mampu mengatur kehidupan kami untuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu juga bahwa hidup kami adalah hidup yang senantiasa menyukakan Engkau lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan. Tuhan, tolong kuatkan dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami mampu menjalaninya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,